Pernah kepikiran nggak sih kalau logo di cangkir kopi atau sampul buku yang lagi kamu pegal itu punya cerita yang usianya ribuan tahun? Yap, desain grafis itu bukan cuma soal software canggih. Ini adalah kisah kuno tentang gimana manusia berkomunikasi secara visual. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanan luar biasa ini. Jadi, simpelnya, apa sih desain grafis itu? Anggap aja ini proses komunikasi visual. Sebenarnya kita tuh dikelilingi sama desain grafis setiap hari loh. Mulai dari logo, kemasan produk, poster film, sampai menu di kafe langganan kamu. Semuanya itu adalah hasil desain grafis yang punya tujuan buat nyampein pesan tertentu ke kita. Pertanyaannya sekarang, kapan sih manusia mulai mendesain? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Soalnya, ini tuh jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Jauh sebelum ada komputer, bahkan sebelum ada kertas. Oke, kita mundur jauh ke masa di mana manusia pertama kali cerita pakai gambar, bukan kata-kata. Inilah fondasi dari semua komunikasi visual yang kita kenal sekarang. Coba deh lihat gambar dari Gua Lascaux di Prancis ini. Ini bukan cuma sekedar seni buat pajangan loh. Buat manusia purba, gambar-gambar ini adalah alat komunikasi yang krusial. Mereka bikin ini sebagai bagian dari ritual magis, semacam doa visual supaya perburuan mereka berhasil. Dan hebatnya, jejak-jejak kayak gini tuh juga ada di rumah kita sendiri, di gua-gua Kalimantan Timur dan Papua. Ini adalah desain dengan fungsi yang sangat jelas, bertahan hidup. Nah, dari gambar di gua, lompatan besar berikutnya adalah tulisan. Yang keren tuh evolusinya ini cepat dan logis banget. Awalnya pakai piktograf di Mesir kuno, jadi satu gambar ya buat satu objek. Terus berkembang jadi ideograf, di mana simbol bisa mewakili sebuah ide. Misalnya gambar matahari bisa berarti panas. Puncaknya ya fonograf, simbol yang mewakili bunyi, yang akhirnya ngebawa kita ke alfabet Latin yang kita pakai sampai sekarang. Setelah tulisan ada, tantangan berikutnya kan gimana cara nyebarin tulisan itu ke banyak orang. Disinilah sebuah penemuan benar-benar mengubah dunia dan memicu ledakan informasi pertama dalam sejarah manusia. Inilah dia, sang game changer, Johannes Gutenberg dan mesin cetaknya dari tahun 1440. Coba bayangin deh, sebelum ada mesin ini, tiap buku itu harus disalin pakai tangan, bisa berbulan-bulan. Gutenberg mengubah semuanya. Tiba-tiba, buku dan ilmu pengetahuan nggak lagi eksklusif buat segelintir orang. Ide-ide bisa disebar dengan super cepat dan luas. Ini benar-benar revolusi buat pendidikan, sains, dan tentunya desain grafis. Proses cetak pun jadi makin canggih. Ada teknik yang namanya litografi, yang kalau diartiin secara harfiah itu menulis dengan batu. Prosesnya ini wah, jenius banget. Seniman bakal gambar di atas batu kapur pakai tinta basis minyak. Karena minyak dan air itu nggak bisa nyatu, tinta cetak cuma akan nempel di bagian yang ada gambarnya aja. Terus dipindahin ke kertas. Teknik inilah yang jadi cikal bakal banyak metode cetak modern. Dengan adanya produksi massal, muncul masalah baru. Banyak barang jadi terasa seragam, dingin, dan terasa hampa tanpa jiwa. Nah, ini memicu reaksi dari para seniman dan desainer yang mau mengembalikan lagi keindahan dan sentuhan manusiawi ke dalam desain. Gerakan perlawanan pertama adalah Arts and Crafts. Dipelopori oleh William Morris, mereka seakan-akan teriak, udah cukup deh sama barang pabrikan yang gitu-gitu aja. Mereka percaya kalau benda-benda sehari-hari itu harusnya dibuat dengan indah dan penuh keahlian tangan, bukan sekedar fungsional. Nah, filosofi mereka itu kelihatan banget di karya-karyanya. Lihat deh, pola yang rumit dan organik ini, semuanya terinspirasi dari alam. Desain wallpaper dan tekstil karya William Morris ini jadi antitesis dari produksi massal. Tiap detailnya itu kayak dibuat dengan sepenuh hati, mengembalikan jiwa ke dalam sebuah objek. Dari situ muncul lagi gaya baru, Art Nouveau. Gaya ini juga terinspirasi dari alam, tapi dengan sentuhan yang lebih dinamis dan mengalir. Garis-garis melengkung kayak tanaman merambat dan bentuk-bentuk yang asimetris jadi ciri khasnya. Dan lucunya, nama Art Nouveau atau seni baru ini justru datang dari nama sebuah galeri seni di Paris. Kemudian, desain bergerak ke arah yang benar-benar beda, modernisme. Di sini desain tuh kayak terbelah jadi dua kubu besar. Di Jerman ada Bauhaus dengan motonya yang super terkenal, bentuk mengikuti fungsi. Desain itu harus fungsional dulu baru indah. Sementara di Belanda ada De Stijl yang menyederhanakan segalanya ke bentuk paling dasar, cuma garis lurus dan warna-warna primer. Dua pendekatan inilah yang ngebentuk wajah desain modern yang kita kenal sekarang. Oke, sekarang kita bawa ceritanya pulang ke Indonesia. Gimana sih semua tren global ini akhirnya sampai dan berkembang di sini?
Ternyata, perjalanannya seru banget dan punya jejak yang jelas. Semuanya dimulai dari tahun ini, 1659. Inilah tahun saat mesin cetak pertama kali dibawa ke Nusantara, tepatnya ke Batavia. Dari sinilah cerita desain grafis komersial di Indonesia dimulai. Hampir satu abad kemudian, tepatnya tanggal 17 Agustus 1744, terbit surat kabar pertama, namanya The Batavia Novels. Dan di edisi pertamanya itulah muncul iklan komersial pertama di Hindia Belanda. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling keren. Gimana ceritanya sekolah desain paling berpengaruh di Jerman, Bauhaus, bisa punya jejak langsung ke Bandung? Begini kisahnya. Ade Piros, salah satu maestro seni rupa kita, belajar di RIT, Amerika. Kebetulan, universitas itu mewarisi sistem pendidikan Bauhaus. Pas beliau pulang, beliaulah yang jadi salah satu perintis dibukanya prodi desain grafis di ITB. Jadi ada benang merah langsung dari Jerman ke Bandung. Keren kan? Akhirnya kita sampai di revolusi digital. Hadirnya komputer Mac di pertengahan 80-an itu mengubah total cara kerja desainer di Indonesia. Tapi, hey, kreativitas itu nggak selalu soal teknologi canggih. Di tengah era ini, ilustrator Weda Abdul Rashid, karena keterbatasan penglihatannya, justru menciptakan gaya unik WPAP, sebuah potret pop art yang tersusun dari bidang-bidang datar berwarna. Ini jadi bukti bahwa inovasi desain Indonesia yang mendunia bisa lahir justru dari keterbatasan. Jadi, dari coretan di dinding gua, mesin cetaknya Gutenberg, sampai ke WPAP yang lahir dari keterbatasan, perjalanan desain grafis itu adalah cerminan evolusi cara kita berkomunikasi. Poin pentingnya adalah, desain akan selalu ada selama manusia masih perlu menyampaikan pesan. Pertanyaannya sekarang, dengan adanya AI yang bisa bikin gambar dan dunia virtual yang makin nyata, gimana ya cara kita akan bercerita secara visual di masa depan? Apa peran desainer selanjutnya?